Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, agar kita semua selalu sehat dan dalam pelindungannya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Yang seperti kita tahu, sholat adalah kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu adalah seperti tiang di dalam agama. Hal ini diibaratkan seperti sebuah rumah, jika tidak mempunyai tiang maupun tembok, sebagai penyangganya pasti rumah tersebut akanlah roboh dan tidak dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka seorang yang sedang sakit pun diwajibkan untuk menjalankan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk maupun tiduran sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hal ini menjadi bukti betapa besarnya pahala dalam mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, Allah berfirman yang artinya adalah, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di akhirat dan menjadi sebuah kebaikan yang utama dari amalan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, amal ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik juga amalan yang lainnya. Tapi jika sholatnya rusak, maka rusak juga amalan yang lainnya. Sholat juga sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, maka segeralah untuk sholat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah SWT? Beliau menjawab, sholat yang tepat waktu. Oleh karena itu, hendaknya kita semua harus sholat tepat waktu di awal waktu yang telah ditentukan. Sholat juga berfungsi sebagai mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah di surat Al-Ankabut, dengan demikian seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, dan melakukan tindakan kekerasan. Dengan demikian yang bisa saya sampaikan, ini hanya sebagian keutamaan sholat, masih banyak juga keutamaan lainnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan sholat dengan baik sesuai dengan tuntutan agama. Amin. Remember, God does not look in search from and possession of you, but He sees the heart and your seeds. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.